Timo, dan sahabat yang mengkhianati janji. Bagaimana rasanya ketika seseorang yang kamu percaya justru mengkhianati janji? Timo tidak pernah menyangka sahabat yang ia percaya akan meninggalkannya demi sesuatu yang lebih menarik. Hari itu, sebuah janji sederhana dibuat. Tapi hanya dalam waktu singkat, janji itu dilupakan. Dan di tengah hutan yang sunyi, Timo harus memilih. Pergi atau tetap menolong sahabat yang telah menyakitinya. Inilah kisah tentang kepercayaan yang diuji. Pagi itu, hutan Lumina terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari jatuh lembut di antara daun-daun, burung-burung kembali bernyanyi, dan suara alam terdengar hidup sejak Timo mengembalikan suara ke hutan tanpa suara. Namun meskipun semuanya tampak indah, ada sesuatu yang berbeda di hati Timo. Ia duduk sendirian di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Biasanya, ia akan ditemani Lilo, Bimo, dan Rara. Tapi pagi ini, ia memilih diam. Bukan karena ia tidak ingin bersama mereka, tapi karena ia sedang berpikir tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang kepercayaan. Timo! Suara riang memecah lamunannya. Bimo si tupai datang berlari dengan wajah penuh semangat. Timo, aku punya ide besar. Timo menoleh dan tersenyum kecil. Apa itu? Bimo mendekat, berbisik seolah membawa rahasia penting. Aku menemukan tempat penuh buah langka di balik hutan Lumina. Buah langka? Ulang Timo. Bimo mengangguk cepat. Manis sekali, tapi tempatnya agak sulit dijangkau. Jadi, aku butuh bantuanmu. Timo terkejut. Aku? Iya, kamu kan pintar membaca arah dan kamu sabar. Timo merasa hangat mendengarnya. Ia jarang sekali diminta bantuan seperti itu. Baiklah, jawabnya pelan. Aku akan ikut. Sebelum berangkat, mereka bertemu di bawah pohon tua besar. Di sana, Lilo dan Rara juga sudah menunggu. Aku dengar kalian mau pergi mencari buah langka, tanya Lilo. Bimo mengangguk bangga. Benar, tapi tempatnya rahasia. Rara menatap mereka serius. Kalau begitu,
Kalian harus hati-hati. Timo lalu berkata, kita harus tetap bersama, jangan ada yang pergi sendiri. Bimo mengangguk cepat. Iya, kita janji. Janji, ulang Timo. Janji, jawab Bimo sambil tersenyum. Mereka pun saling menatap. Sebuah janji sederhana terbentuk. Perjalanan mereka dimulai dengan penuh semangat. Bimo melompat dari cabang ke cabang. Timo berjalan perlahan di bawahnya. Sesekali Bimo turun dan membantu Timo melewati akar besar atau batu licin. Mereka tertawa, berbagi cerita. Dan untuk beberapa saat semuanya terasa sempurna. Namun semakin jauh mereka masuk ke hutan bagian dalam, jalannya mulai berubah. Tanah menjadi lembab. Akar pohon menjalar seperti jebakan. Kabut tipis mulai turun. Timo, kita sudah dekat, kata Bimo. Namun, langkah Bimo mulai lebih cepat. Ia terlihat semakin tidak sabar. Tunggu aku, kata Timo pelan. Iya, jawab Bimo. Tapi ia tetap melaju lebih dulu. Tak lama kemudian, Timo melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki besar. Bukan milik hewan kecil. Bimo, tunggu, teriak Timo. Namun Bimo sudah jauh di depan. Timo mulai merasa tidak nyaman. Ia mempercepat langkahnya sebisa mungkin. Saat Timo akhirnya sampai di sebuah area terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya terdiam. Bimo sedang memakan buah-buah merah yang menggantung di pohon. Sendirian, tanpa menunggunya. Tanpa peduli. Timo berdiri diam. Bimo menoleh, sedikit terkejut. Oh, Timo, kamu akhirnya sampai juga. Kamu tidak menungguku. Bimo menggaruk kepala. Maaf, aku terlalu bersemangat. Tapi lihat ini, buahnya luar biasa. Timo tidak tersenyum. Kita sudah berjanji. Bimo terdiam sesaat, namun lalu berkata santai, itu
cuma janji kecil. Kata-kata itu terasa seperti hujan dingin di hati Timo. Janji kecil, ulangnya pelan. Baginya, janji bukan hal kecil. Janji adalah kepercayaan. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang berharga. Timo menunduk. Ia tidak marah, tapi ia merasa terluka. Tiba-tiba terdengar suara berat dari balik semak-semak. Ger. Bimo membeku. Dari balik semak-semak muncul seekor rubah liar dengan mata tajam. Ia menatap buah-buah itu dan mereka. Ini wilayahku, kata rubah itu pelan. Bimo panik. Timo. Namun kini Timo tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri diam, memikirkan sesuatu. Tuan Rubah, kata Timo dengan tenang. Rubah itu menatapnya. Apa yang kamu inginkan, kura-kura kecil? Kami minta maaf, kata Timo. Kami tidak tahu ini wilayahmu. Rubah itu mendengus. Dan kenapa aku harus percaya? Timo menatapnya dengan jujur. Karena kami akan pergi sekarang dan tidak kembali tanpa izin. Suasana hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, rubah itu berkata, "Pergi." Mereka berjalan pulang dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada cerita. Hanya suara langkah pelan di atas tanah. Setelah beberapa saat, Bimo akhirnya bicara. Timo, maafkan aku. Timo tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan. Aku melanggar janji kita, lanjut Bimo. Aku terlalu egois. Timo berhenti. Ia menoleh. Bimo, aku tidak marah karena buah itu. Lalu, karena apa? Tanya Bimo pelan. Karena kamu tidak menghargai janji kita. Bimo menunduk. Janji bukan tentang besar atau kecil, lanjut Timo, tapi tentang kepercayaan. Jika kita mulai menganggap janji kecil tidak penting, lama-lama kita akan kehilangan kepercayaan orang lain. Air mata kecil terlihat di mata Bimo. Aku mengerti sekarang. Aku ingin memperbaikinya. Timo tersenyum lembut.
Kepercayaan bisa diperbaiki, tapi butuh waktu. Bimo mengangguk. Aku akan membuktikannya. Timo mengulurkan tangannya. Kita mulai lagi? Bimo tersenyum. Kita mulai lagi. Ketika mereka kembali, Lilo dan Rara menyambut mereka dengan lega. Kalian lama sekali, kata Rara. Dan kalian terlihat berbeda, tambah Lilo. Timo tersenyum kecil. Kami belajar sesuatu. Apa? Tanya mereka. Timo menjawab pelan, bahwa kepercayaan lebih berharga dari apapun yang kita cari. Pesan moral, janji sekecil apapun tetap harus dijaga. Kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi butuh kejujuran dan usaha. Sahabat sejati adalah yang mau belajar dan berubah. Tidak semua luka terlihat. Kadang, luka itu datang dari orang yang kita percaya. Tapi seperti Timo, kita selalu punya pilihan. Membalas atau tetap menjadi baik. Kalau kamu percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, tulis di komentar, "Aku memilih tetap baik." Jangan lupa like untuk mendukung perjalanan Timo dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Karena perjalanan Timo masih panjang.